Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Di sini tentang dibahas mengenai hukum kurban. Ya, apakah wajib ataukah sunnah? Disebutkan di sini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana lahu sa'atun." Siapa yang memiliki kelapangan rizki, walam yudhahi, lantas dia tidak berkurban. Kelapangan rizkinya ini setiap tahun, karena bukan hitungannya seumur hidup, namun kelapangan rizki ini setiap tahun. Siapa yang memiliki kelapangan rizki lalu dia tidak berkurban, fala yaqrabanna musallana, maka janganlah dia dekati masjid kami. Ojo cerak-cerak karo masjid Nabi. Ini kalau orang tidak berkurban. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dikeluarkan juga oleh Ibnu Majah, disahihkan oleh Imam Al-Hakim. Namun para ulama mengatakan hadis ini mauquf, berarti cuma perkataan dari Abu Hurairah saja. Nah, sebagian ulama berpendapat dengan hadis ini hukum berkurban itu wajib. Wajibnya ini bagi siapa? Man kana lahu sa'atun, yaitu wajibnya bagi yang mampu. Berarti punya kelapangan rizki. Kalau seandainya dia berkurban, masih ada cukup nafkah untuk anak, nafkah untuk istri, nafkah untuk keperluan sehari-hari. Ini berarti masih punya kelapangan rizki. Contoh, sekarang harga satu wedus berapa? Nah, yang paling murah 1,5 nggih. Ya, taruhlah kurban dengan wedus yang wedok, bukan masalah. Ya, ini masih dibolehkan. Karo tengah berarti. Untuk kurban tadi dia keluarkan 1,5. Dan untuk simpanan dia ada 2 juta rupiah. 500.000 tersisa, ini masih cukup untuk membiayai 1 bulan. Maka kalau punya kelapangan rezeki seperti ini, maka diajak dalam hadis ini, bahkan dikatakan wajib, hendaklah tetap berkurban. Karena ketika itu dalam keadaan mampu. Ancaman dari Nabi SAW di sini apa? Fala yaqrabanna masjidana. Nabi SAW ancam di sini apa? Jangan dekati masjid kami. Artinya Nabi SAW tidak suka dengan orang-orang yang tidak mau berkurban padahal dalam keadaan mampu. Namun tentang riwayat tadi, para ulama berselisih pendapat. Pendapat yang lebih tepat dalam masalah ini, hukum berkurban itu sunnah. Pendapat yang paling tepat, hukum berkurban itu sunnah, bukan wajib. Namun tetap bagi yang mampu, kata Imam Syafi'i, bagi yang mampu jangan sampai dia sia-siakan untuk berkurban. Artinya tetaplah berkurban ketika dalam keadaan mampu, meskipun hukum berkurban itu adalah sunnah. Apa dalilnya kalau kita katakan itu hukumnya sunnah? Di antara dalil oleh kebanyakan para ulama hadis saking Ummu Salamah bahwasanya Nabi SAW itu bersabda. Lihat, ini salah satu aturan juga bagi yang mau berkurban besok. Idza ra'aitum hilala Dzulhijjah. Jika salah seorang kalian itu melihat ini sudah masuk hilal dari bulan Dzulhijjah. Berarti masuk awal bulan Dzulhijjah. Masuk awal bulan besar dengan terlihatnya hilal. Wa arada ahadukum ayyudhahiya, dan salah seorang di antara kalian ingin berkurban.
Falyumsik an sya'rihi wa azfarihi hatta yudhhiya. Maka hendaklah dia tidak memotong rambut, dia tidak memotong kukunya sampai kurbannya itu disembelih. Maka lihat di sini kesimpulan pertama, karena Nabi SAW mengatakan wa aroda ahadukum ayudhhiya, dan kalian ingin untuk berkurban. Berarti kalau orang ingin, kalau tidak ingin berkurban, bukan masalah. Karena dikaitkan dengan kalimat aroda. Maka di sini para ulama simpulkan hukum berkurban itu tidak wajib. Karena dikaitkan dengan ingin. Siapa yang ingin berkurban? Berarti kalau tidak ingin berkurban, nggak masalah. Kemudian disimpulkan juga dari hadis ini, kalau masuk bulan besar sejak tanggal 1. Sekarang tanggal 21 nggih, saking bulan Dzulqa'dah. Ketika dari awal bulan dia sudah punya niatan untuk berkurban. Bahkan untuk sapinya atau untuk wedusnya itu sudah dia siapkan. Ketika masuk awal bulan, maka ada larangan bagi shahibul kurban. Perhatikan larangannya di sini. Yaitu tidak boleh memotong rambut. Ini yang pertama. Yang kedua, tidak boleh memotong kuku. Sing dimaksud rambut dan kuku dari shahibul kurban. Bukan dari sapi, bukan dari wedusnya tadi. Karena rambut dan kukunya sapi dan kambing tadi, ya mau dibiarkan kukunya tetap begitu saja, rambutnya begitu saja, tidak pengaruh. Namun ini adalah perintah bagi orang yang sudah punya niatan untuk berkurban. Besok kalau sudah masuk tanggal 1 dari bulan besar, maka tidak boleh lagi memotong kuku, tidak boleh lagi memotong rambut sampai nanti ketika sudah masuk kurbannya itu disembelih. Baru nanti kukunya boleh dia potong, baru nanti rambut kepalanya boleh juga dipotong. Ini para ulama ini katakan berlaku cuma untuk kepala keluarga. Padahal kemarin kita katakan satu kambing itu boleh diniatkan untuk satu keluarga. Nah, kalau ini diniatkan satu keluarga, maka yang tidak boleh motong kuku, tidak boleh motong rambut, cuma kepala keluarga. Ibu-ibu nggak masalah. Ibu-ibu boleh. Bapak-bapak nggak boleh karena nanggung nafkah. Maka dia yang biayai kurban tadi. Sehingga bapak-bapak yang punya aturan tidak boleh motong kuku, tidak boleh motong rambut. Rambut di sini termasuk kumisnya, termasuk janggutnya, ya, termasuk bulu-bulu yang lainnya lagi. Kukunya ini termasuk kuku tangan, termasuk kuku kaki. Tidak boleh untuk dipotong ketika sudah masuk tanggal 1 dari bulan besar. Ya, paham nggih? Jadi yang sudah punya niatan, kalau belum punya niatan karena nggak punya uang, ya sudah berarti nggak kena aturan. Potong terus bukan masalah. Namun ketika tanggal 5 saking bulan besar, wah sudah ada uang, kemudian berniat untuk berkurban, berarti sejak itu dia tidak boleh lagi motong kuku, tidak boleh motong rambut. Ya, jadi sejak kapan dia berniat berkurban? Satu lagi hadis tentang waktu penyembelihan kurban. Edi, baca. Dari Jundub. Wa an Jundub bin Sufyan radhiyallahu anhu qala syahidtu al-adha ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Falamma qada salatahu bin nasi nadhara ila ghanamin qad dhubihat. Faqala man dhabaha qabla salati falyadbah syatan makanaha. Wa man lam yakun dhabaha falyadbah ala smillahi muttafaqun alaihi. Dari Jundub bin Sufyan radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mengikuti salat Idul Adha bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala beliau selesai menunaikan salat berjamaah,
dengan orang-orang, beliau melihat kambing yang telah disembelih. Lalu beliau bersabda, barang siapa menyembelih sebelum sholat Idul Adha, hendaklah menyembelih lagi sebagai gantinya. Barang siapa belum menyembelih, hendaklah menyembelih dengan membaca bismillah. Muttafaqun alaihi. Dari Jundub bin Sufyan, ia mengatakan, aku pernah menghadiri sholat Idul Adha bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah SAW itu selesai sholat dengan para jamaah, beliau melihat ternyata ada satu ekor kambing qad zubihat. Satu ekor kambing itu sudah disembelih. Padahal ini baru selesai sholat loh. Baru selesai sholat, kok sudah ada satu ekor kambing sudah disembelih. Maka ketika itu Nabi SAW bersabda seperti ini. Man zabaha qabla sholah falyazbah syatan makanaha. Siapa yang menyembelih sebelum sholat, maka hendaklah dia menyembelih lagi satu kambing menggantikan kambing yang sudah disembelih sebelum sholat. Wa man lam yakun zabaha falyazbah ala ismillah. Dan siapa yang belum menyembelih kurban, segeralah menyembelih. Ketika menyembelih, bacalah bismillah. Ketika menyembelih kurban, bacalah bismillah. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari lan Muslim. Maka di sini jadi dalil yang pertama, sholat Idul Adha itu dilakukan secara berjamaah. Sholat Idul Adha itu dilakukan secara berjamaah. Jadi nggak boleh ada yang niatan cuma di rumah sendiri, sholat sendirian nggak boleh. Ya, diniatkan secara berjamaah dan dianjurkan untuk melakukannya di tanah lapang. Karena Nabi SAW itu memiliki masjid, namun untuk sholat Id beliau itu biasanya melakukan di tanah lapang. Kemudian di sini juga menunjukkan tentang waktu menyembelih hewan kurban. Waktu mulai menyembelihnya yaitu sekadar waktu sholat Id itu sudah selesai. Dan ingat ya, waktu sholat Id, Idul Adha itu dimulai ketika matahari itu sudah setinggi tombak. Mulai dari waktu duha. Ya, sekarang itu kira-kira jam 6. Ini kira-kira jam 6. Ketika masuk waktu duha tadi lakukan sholat Id, waktunya kira-kira mungkin sampai khutbah nanti itu setengah jam. Maka berarti jam 6:30 sudah boleh menyembelih kurban. Kok nanti ada yang sebelum itu, artinya jam 5:30 kok sudah menyembelih, berarti kurbannya tidak sah. Ya, kalau menyembelihnya sebelum waktunya tadi, sebelum sholat Id itu rampung, berarti kurbannya jadi tidak sah. Waktu awalnya ketika sholat Id itu sudah selesai dilaksanakan. Nah, bagaimana kalau orang menyembelih sebelum sholat Id? Nabi SAW itu katakan, hendaklah kurbannya diganti. Berarti status orang yang menyembelih sebelum waktu sholat Id, statusnya itu cuma kambing biasa, alias cuma makan-makan. Sodaqah tok, namun tidak disebut kurban. Karena kurban itu punya syarat-syarat, kurban itu punya waktu, kurban itu mesti melihat aturan-aturan yang ada. Kemudian kalau ada yang belum menyembelih, di sini dikatakan segeralah menyembelih. Lalu aturan lagi di sini sebutkan selain waktu, Nabi SAW sebut hendaklah menyembelih membaca bismillah. Hendaklah menyembelih dengan membaca bismillah. Maka di antara aturan untuk kurban, yaitu mesti kurban tadi itu membaca bismillah terlebih dahulu. Dan kita kemarin sudah sebutkan syarat orang yang menyembelih itu harus beragama apa? Islam. Syarat Islam itu apa? Harus mengerjakan sholat.
Berarti kalau orang sholat dia jadi tukang jagal, maka hasil sembelihannya itu jadi tidak sah. Walaupun dia membaca bismillah. Syaratnya dilihat dari orangnya dulu. Nah, maka di sini dilihat bismillah itu syaratnya dari orang dulu. Maka sekali lagi sudah diwanti-wanti sebelumnya bahwa yang namanya kurban, termasuk sembelihan yang lainnya, tolong perhatikan dagingnya itu kita dapat dari mana. Memang kita kalau ini sudah masuk pasar, sudah ada di warung makan, nggak perulah tanya-tanya, Pak ini cara nyembelihnya itu seperti apa? Masuk ke warung Padang, ini ada ayam gitu. Wah, Pak ini ceritanya gimana? Ada videonya nggak, Pak? Saya pengen tahu cara menyembelihnya itu bener apa urung? Apa ini mau coba bismillah atau langsung menyembelih? Apa orang yang menyembelih itu membaca? Apa orang yang menyembelih itu mengerjakan sholat ataukah tidak? Ingat, kalau sudah ada di pasaran karena ini lingkungan muslim, maka kita anggap ya asalnya itu dari seorang muslim, harus husnuzon. Jangan buat susah-susah. Apalagi kalau dagingnya itu ada di supermarket. Ya, ini di supermarket besar. Kemudian tanya-tanya seperti itu, malu-maluin. Caranya gimana? Lihat Nabi SAW ketika itu diadukan oleh para sahabat. Mereka dapat daging sing ora jelas sumbernya ini apakah dibacakan bismillah ataukah tidak saat menyembelih. Maka ketika itu Nabi SAW cuma mengatakan pada para sahabat, sudahlah kalian itu membaca bismillah. Kemudian makanlah daging tersebut. Gak usah tanya-tanya seperti tadi. Ini tanda juga kita diajarkan supaya husnuzon kepada orang. Apalagi kita tinggal di negeri yang mayoritas muslim. Coba layarnya Anda. Nah, di sini saya sebutkan ada 3 syarat kalau kita ingin menyembelih kurban. 3 syarat penting berkaitan dengan orang, berkaitan dengan alat, berkaitan dengan cara. Next terus. Terus. Lagi. Terus. Nah, sebelumnya tadi, waktu penyembelihan, awal waktu setelah sholat Idul Adha. Nanti akhir waktunya di hari tasyrik, sebelum matahari itu tenggelam. Tanggal 13 Zulhijjah. 13 saking kurang besar. Terus. Next. Nah, lihat ini syarat penyembelihan. Ada kaitannya dengan hewan. Hewannya harus hidup. Gak boleh wes mati dijadikan kurban, gak boleh. Oke, wes jelas sekali ini. Ya. Kemudian orangnya. Orang yang menyembelih kemarin sudah dijelaskan syarat yang utama adalah beragama Islam. Orang Islamnya di sini memperhatikan sholat. Kemudian syarat yang ketiga kaitannya dengan alat. Alatnya yang digunakan ya dengan sesuatu yang tajam. Namun yang di sini tidak mesti dengan pisau, pokoknya alat yang tajam, bisa dengan batu, batunya itu tajam juga, bisa digunakan untuk menyembelih. Terus. Ini syarat hewan kurban yang akan disembelih bukan yang sudah mati, namun masih hidup. Syarat berikutnya, orangnya lihat, berakal. Laki-laki boleh menyembelih kurban, ibu-ibu juga boleh menyembelih kurban. Ibu-ibu jadi tukang jagal juga boleh. Karena pernah di masa Nabi SAW ada wanita yang menyembelih, kemudian para sahabat ini masih ragu, ini hasil sembelihannya halal atau enggak. Mereka bawa kepada Rasul dan Rasul tidak mempermasalahkan hasil penyembelihan dari wanita. Jadi ibu-ibu enggak masalah. Yang penting wani. Terus sudah balik.
Atau sudah tamyiz minimal untuk anak-anak. Berarti kalau belum balik, masih anak-anak, namun belum bisa membedakan baik dan buruk, ya, belum bisa membedakan warna ini, warna itu, tidak mengerti ini kambing, ini sapi, maka tidak boleh menyembelih kurban. Kemudian yang menyembelihnya seorang muslim. Dan juga dalam ayat disebutkan yang menyembelihnya itu ahli kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani, boleh menyembelih. Namun ingat, di sini Yahudi dan Nasrani, ya, kalau mereka menyembelih, pokoknya kita tahu dari mereka asalnya sembelihan mereka itu halal. Kecuali kalau kita tahu mereka itu punya masalah saat menyembelih itu tidak benar. Ini jadi tanda bahwasanya kalau tadi kita sebut orang yang meninggalkan sholat tidak boleh menyembelih kurban. Ini orang Yahudi Nasrani masih dibolehkan, berarti lebih parah orang yang meninggalkan sholat dibandingkan Yahudi dan Nasrani. Orang yang meninggalkan sholat lebih parah daripada Yahudi dan Nasrani. Ya. Kemudian ketika menyembelih menyebut nama Allah, mengucapkan Bismillah. Next. Kemudian alatnya digunakan alat pemotong, bisa dari besi. Baik tajam, ya kalau tumpul pun kalau masih bisa digunakan untuk memotong boleh. Namun baiknya tidak digunakan yang tumpul. Namun kalau syaratnya ada yang tumpul tetap masih dikatakan sah. Namun baiknya cari yang tajam. Sekali disembelih langsung urat-uratnya yang 3 itu putus. Kemudian tidak menggunakan tulang dan juga tidak menggunakan kuku. Jadi kalau ada bekas tulang ini dipakai untuk menyembelih tidak boleh. Ya, dengan kukunya sendiri juga tidak boleh. Terus, nah nanti ada penyembelihan. Ya, seperti yang kita jelaskan sebelumnya, nanti insya Allah pada hadis-hadis berikutnya nanti akan semakin lengkap. Jadi kesimpulannya dari hadis tadi, berarti hukum kurban kita simpulkan tidak wajib menurut kebanyakan para ulama, namun bagi yang mampu hendaklah berkurban. Kemudian nanti ketika masuk 1 Zulhijjah tanggal 1 dari bulan besar, tidak boleh melakukan larangan bagi sahibul kurban apa tadi? Tidak boleh memotong kuku, tidak boleh memotong rambut. Kemudian awal penyembelihan kurban itu setelah sholat Idul Adha. Akhir penyembelihannya itu adalah ketika hari tasyrik sebelum tenggelamnya matahari. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang kita sampaikan untuk kesempatan kali ini.